Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatannya, serta makan yang teratur agar kalian terhindar dari segala penyakit. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai transaksi penyesuaian dan neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat laporan keuangan. Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Nah, materi kali ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran agar kalian dapat menjelaskan pengertian laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang secara benar dan jelas. Lalu yang kedua, agar kalian dapat mengidentifikasi laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang secara benar dan jelas. Yang ketiga, agar kalian dapat menganalisis serta melakukan penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang secara benar dan jelas. Lanjut, kita ke materi. Jadi sebenarnya ada berapa sih laporan keuangan itu? Nah, yang tertera di sini laporan keuangan itu terdiri dari 5. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Namun, pada pembelajaran ini di perusahaan dagang kelas 11 kita hanya akan belajar 4 laporan keuangan perusahaan, yaitu dimulai dari laba rugi, perubahan modal, neraca, hingga ke arus kas. Nah, sebelum kita membahas laporan tersebut satu persatu, kalian harus paham dulu dan harus mengerti dulu apa itu harga pokok penjualan atau HPP, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Cost of Goods Sold atau COGS. Jadi, harga pokok penjualan atau HPP ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu barang yang akan dijual. Harga pokok penjualan ini dapat digunakan untuk menentukan harga jual barang dan serta menghitung laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Sebagai contoh, misalnya kamu membeli barang untuk dijual lagi, dapat berupa sweater misalnya. Nah, harga satu sweater itu adalah 50.000, ditambahkan dengan ongkos kirim seharga 10.000. Maka, biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan satu sweater itu adalah 50.000 ditambahkan dengan 10.000 ongkos kirim, itu 60.000. Dari 50-nya harga sweater dan 10.000-nya ongkos kirim yang kita bayarkan. Nah, 60.000 itu yang akan kita sebut sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Jadi merupakan harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan sweater tersebut. Nah, dari harga pokok penjualan itu kita bisa menggunakan sebagai patokan untuk menentukan harga jual barang dagangnya. Dan juga nanti pada akhir periode dapat kita gunakan untuk menghitung laba atau rugi yang kita peroleh. Contohnya nih, pada akhir periode kita ingin menghitung apa sih yang kita dapatkan dari hasil penjualan kita, apakah laba atau rugi. Misalnya tadi kita membeli sweater, HPP-nya 60.000. Nah, total penjualan kita 100.000, maka itu akan mendapatkan laba sebesar 100.000 dikurangi 60.000, maka kita dapat laba 40.000. Tapi kalau misalkan kita menjual seharga 50.000 dan HPP-nya 60.000, maka kita akan mendapatkan rugi. Jadi begitu ya contoh sederhananya terkait harga pokok penjualan. Nah, di sini ada cara untuk melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, kita harus mencatat persediaan awalnya. Persediaan awalnya kita catat ada berapa, lalu persediaan awal ini akan kita tambahkan dengan pembelian bersih. Dan pembelian bersih ini cara mencarinya adalah dengan menambahkan pembelian, beban ongkos pembelian, dan dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Sehingga dari perhitungan ini akan kita dapatkan nilai pembelian bersih. Nah, persediaan awal kita tambahkan dengan nilai pembelian bersih, maka akan kita dapatkan nilai barang yang tersedia untuk dijual. Lalu apabila kita telah mendapatkan nilai barang tersedia untuk dijual, kita kurangkan dengan persediaan akhir, maka kita akan mendapatkan harga pokok penjualan.
Lalu di sini ada perhitungan harga pokok penjualan yang sifatnya deskriptif nih. Jadi harga pokok penjualan ini kita dapatkan dari nominal barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan nilai barang tersedia untuk dijual? Jadi, barang tersedia untuk dijual ini kita dapatkan dari persediaan barang dagang awal tambahkan dengan pembelian bersih. Dan pembelian bersih ini kita harus cari dulu. Caranya adalah pembelian ditambahkan dengan beban angkut pembelian. Nah, ini adalah unsur yang menambah pembelian bersih dan dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, perhitungan harga pokok penjualan ini berlaku baik untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik maupun perpetual. Kalau yang menggunakan metode periodik, maka akan berlaku perhitungan ini karena ada akun pembelian, ada retur pembelian, dan lain sebagainya. Namun, kalau misalnya perusahaan menggunakan metode perpetual, maka yang perlu kalian lakukan adalah, jadi kalau misalkan di metode perpetual, kita nggak ada yang namanya persediaan awal, persediaan akhir, nggak ada yang namanya pembelian. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Karena sudah ada akun harga pokok penjualan, tinggal kita sesuaikan. Kalau misalnya ada beban angkut pembelian, maka akan kita tambahkan ke dalam harga pokok penjualan. Dan kalau ada potongan pembelian, akan kita kurangkan dari nilai harga pokok penjualan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggrisnya income statement. Jadi, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang merincikan unsur pendapatan dan beban, sehingga kita akan mendapatkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Jadi, apa saja sih akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi? Yaitu adanya pendapatan, adanya harga pokok penjualan, seperti yang telah kita bahas tadi. Lalu ada beban operasional, ada pendapatan lain-lain, dan juga ada beban lain-lain. Nah, ini ada beberapa unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi, di antaranya pendapatan bersih, laba kotor, pendapatan operasional, dan juga laba bersih. Nah, cara kita untuk mencari pendapatan bersih ini adalah dengan cara penjualan, kita kurangkan dengan retur penjualan, dan kita kurangkan dengan potongan penjualan. Kita akan dapatkan pendapatan bersih. Namun, jika ada pendapatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, maka akan kita tambahkan ke dalam perhitungan ini. Contoh dari pendapatan lainnya yang bersifat kegiatan operasional itu seperti pendapatan servis. Lalu setelah kita mendapatkan nilai pendapatan bersih, kita akan mencari nilai laba kotor. Laba kotor ini rumusnya adalah pendapatan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Setelah dapat laba kotor, baru deh kita mencari pendapatan operasional dengan cara laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasional. Nah, apa saja sih beban operasional ini? Beban operasional ini merupakan beban yang digunakan atau berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti beban sewa, beban asuransi, beban gaji, dan lain-lain. Setelah kita mendapatkan nilai pendapatan operasional, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari laba bersihnya. Nah, laba bersih ini didapatkan dari, ini rumusnya, laba kotor dikurang beban operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain. Lalu selanjutnya ada jenis laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada dua jenis, ada single step dan juga ada multiple step. Single step atau langkah tunggal. Ini dalam laporan single step ini hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran atau beban. Jadi single step ini merupakan versi sederhananya dari laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi single step ini digunakan pada perusahaan yang masih berskala kecil. Contohnya seperti pada saat kalian melakukan pembuatan laporan laba rugi di perusahaan jasa. Itu dia hanya ada satu kategori pendapatan dan satu kategori beban. Jadi semua pendapatannya itu digabung dan bebannya juga digabung. Langsung deh kita dapatkan laba bersih. Berbeda dengan multiple step atau langkah multiple, ini menunjukkan kategori pendapatan dan beban secara detail, seperti adanya pendapatan dan beban operasional, serta pendapatan dan beban lain-lain. Ini multiple step itu sifatnya lebih mendetail. Jadi kita tahu mana pendapatan yang dari operasional, mana yang non-operasional. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang berskala menengah dan besar.
Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi multiple step. Ini pertama, jangan lupa kalian kasih judul. Di judulnya ini ada nama perusahaan, lalu ada nama bukunya yaitu income statement atau laporan laba rugi, dan terakhir itu ada periodenya. Ini untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014. Yang pertama itu kita mencari pendapatan bersih. Pendapatan bersih nih, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Nah, ini ada penjualan barang dagang, lalu pendapatan servis dikurangi dengan retur penjualan dan juga potongan penjualan. Nah, kita dapatkan nilai pendapatan bersihnya sebesar 1 miliar sekian atau net sales. Lalu kita cari berapa harga pokok penjualan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dalam laporan laba rugi yang menggunakan metode perpetual, kita tidak perlu mencari pembelian bersih, persediaan awal, persediaan akhir. Nah, kita langsung saja mencatat harga pokok penjualannya karena sudah ada akunnya, yaitu cost of sales atau cost of goods sold, sama saja. Tinggal kita sesuaikan apabila ada beban angkut pembelian dan juga potongan pembelian. Di income statement yang ini hanya ada beban angkut pembelian yang akan menambah nilai HPP. Lalu kita jumlah dan kita dapatkan nilai HPP-nya sebesar 631 juta sekian. Setelah itu, untuk mencari laba atau rugi kotor dengan cara pendapatan bersih ini dikurangi dengan HPP. Nah, ini karena saldonya positif, maka ini adalah gross profit atau laba kotor. Nah, setelah mendapatkan gross profit, maka kita akan menjabarkan beban-beban operasional. Nih, expense adalah beban-beban operasional. Di antaranya ada beban penjualan, beban administrasi, beban sewa, beban telepon dan listrik, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, beban-beban operasional ini kita jumlahkan. Nah, kalau di sini kita dapat nilainya sebesar 871 juta. Setelah itu, laba kotornya ini kita kurangkan dengan beban operasional. Lalu, kita dapatkan pendapatan operasional. Selanjutnya, setelah kita dapat pendapatan operasional, baru deh kita jabarkan apa saja pendapatan non-operasional dan juga beban non-operasional. Di sini beban lain-lain atau beban non-operasionalnya ada beban administrasi bank, sedangkan pendapatan non-operasionalnya diantaranya ada pendapatan bunga bank. Lalu pendapatan lain-lain kita kurangkan dengan beban lain-lain. Di sini yang 17 juta ini adalah pendapatan non-operasional. Setelah itu, operating income ini akan kita tambahkan dengan pendapatan yang dari non-operasional, sehingga di akhir kita memperoleh laba bersih perusahaan. Lanjut, kita akan masuk ke dalam laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait perubahan yang ada pada modal atau ekuitas perusahaan. Ada beberapa unsur laporan perubahan modal. Ada modal awal, ada laba atau rugi bersih, penarikan modal, dan modal akhir. Nah, modal awal ini akan ditambahkan laba bersih. Namun, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu akan mengurangi modal awal. Serta penarikan modal ini akan mengurangi modal awal juga. Baru deh kita dapatkan modal akhir. Ini sebagai contoh laporan perubahan modal milik PD Asih Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pertama, kita catat dulu modal awalnya sebesar 1 Desember 2015. Ini senilai 27.500.000 sebagai contoh. Lalu, karena ada laba bersih, maka ini akan menambah modal awal. Di sini saldonya positif ya. Lalu kita kurangkan dengan penarikan modal berupa prive sebesar 2 juta. Maka modal yang akan kita tambahkan ke dalam modal awal hanya sebesar 6 juta karena laba bersihnya sudah ditarik sebesar 2 juta. Sehingga yang tadinya modal awal 27.500.000 kita tambahkan sebesar 6.600.000, maka modal akhirnya pada 31 Desember adalah sebesar 34.150.000 rupiah. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan modal yang digunakan dalam perusahaan yang belum bentuk PT.
Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berbentuk PT, laporan perubahan modalnya itu bernama laporan laba ditahan atau Retained Earning Statement. Ini sebagai contoh ada laporan laba ditahan milik PT Amanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Jadi dasarnya itu sama aja, hanya ada modal awal, ada laba atau rugi bersih, penarikan modal, dan juga modal akhir. Cuman beda di akunnya saja. Kalau di laporan laba ditahan, ini nama akun modalnya adalah Retained Earning. Sebesar ini 669 juta dan kita tambahkan dengan profit atau laba pada Desember 190 juta. Nah, bentuk penarikan modalnya bukan lagi preferred tapi dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham sebesar 120 juta. Maka penambahan modalnya hanya sebesar 70 juta setelah profit dikurangi dengan dividen. Maka saldo modal akhirnya, saldo laba ditahan akhirnya ini sebesar 739 juta sekian. Nah, kenapa sih pada perusahaan yang bersifat PT ini menggunakan retained earning? Karena modalnya itu bukan lagi milik perseorangan, namun sudah ada beberapa pemegang saham, jadi namanya laporan laba ditahan. Dan pembagiannya dinamakan dengan dividen. Nah, jadi gimana sih cara kita membedakan apakah perusahaan itu nanti akan menggunakan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan? Jadi, kita bisa lihat saja dari nama akunnya. Kalau perusahaan yang menggunakan laporan perubahan modal itu, nama akun modalnya masih menggunakan nama perseorangan. Sebagai contoh, modal Tuan Budi atau Tuan Budi Capital. Nah, seperti itu dia pasti akan menggunakan laporan perubahan modal. Sedangkan kalau misalkan perusahaan yang menggunakan akun modal retained earning, itu berarti dia sudah berbentuk PT. Kita gunakan laporan laba ditahan. Selain itu juga kalau misalkan PT atau enggaknya kita bisa lihat dari namanya. Kalau berbentuk PT biasanya nama di depannya udah ditambahkan PT. Seperti ini, PT Amanah. Lanjut ke laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca ini merupakan laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi terkait posisi keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas milik perusahaan. Terdapat beberapa unsur atau akun yang dicatat dalam neraca. Yang pertama ada aktiva. Aktiva ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Lalu ada sisi pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas. Di sini ada contoh laporan neraca. Jadi neraca itu ada dua bentuk, ada bentuk skontro dan bentuk stafel. Jika yang berbentuk skontro itu neracanya mendatar. Jadi ada sisi kiri dan ada juga sisi kanan. Sisi kirinya itu aktiva atau aset. Sisi kanannya itu adalah pasiva atau kewajiban dan ekuitas. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi ada beberapa unsur atau akun. Yang pertama itu ada aset lancar, ada aset tetap, dan ini di sini kita jumlahkan total aset. Dan yang di sisi pasiva ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas. Nah, setelah kita mendapatkan total aset lancar dan total aset tetap, ini akan kita jumlahkan menjadi total aset. Nah, untuk yang kewajiban dan ekuitas, setelah kita mendapatkan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang serta total ekuitas, ini akan kita jumlahkan. Dan poin penting dalam pembuatan neraca adalah bahwa jumlah aktiva, jumlah asetnya, dan jumlah pasiva atau kewajiban dan ekuitas ini harus sama. Seperti yang terlihat di sini jumlahnya sama, ada 2.297 juta sekian. Harus sama. Kalau misalkan masih ada yang belum balance atau kalian mengerjakan, wah kok beda ya, berarti harus dicek kembali karena itu ada yang kurang tepat pencatatannya. Dan selanjutnya ini contoh laporan neraca bentuk stafel. Sama aja ya kayak yang tadi tuh. Sama kan, jumlahnya juga sama, tapi perbedaannya hanya bentuknya. Kalau tadi skontro mendatar dan ini stafel adalah bentuk menurun. Gak ada sisi kanan kiri, tapi hanya atas dan bawah nih. Yang atasnya aset, bawahnya liabilities dan equity. Jangan lupa totalnya harus sama. Lanjut, kita ke laporan arus kas. Ada yang sudah pernah belajar laporan arus kas? Atau mungkin kalian masih asing banget nih sama laporan arus kas? Jadi laporan arus kas ini bahasa Inggrisnya adalah cash flow.
merupakan laporan keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan dalam suatu periode. Jadi, sesuai dengan namanya, arus kas. Jadi, hanya menggambarkan keluar masuknya kas dalam perusahaan. Laporan arus kas ini berisi sumber dan penggunaan kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan juga aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Dan fungsinya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas oleh para pemakai laporan keuangan. Nah, jadi di laporan arus kas ini kalian akan sering mendengar sebutan kas dan setara kas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kas dan setara kas? Kas dan setara kas itu merupakan uang tunai yang paling liquid atau alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, dengan cepat, seperti uang kertas, uang logam, dan juga saldo rekening giro di bank. Contohnya, biasanya akun-akun di perusahaan dagang yang berupa kas dan setara kas itu adalah cash in bank atau kas di bank, dan juga petty cash atau kas kecil. Nah, ini ada format dari laporan arus kas. Jangan lupa, pertama harus ada judulnya. Judulnya ini terdiri dari nama perusahaan dan nama bukunya, yaitu laporan arus kas, serta di baris ketiganya itu ada periode pelaporan arus kasnya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jadi arus kas ini terbagi menjadi 3. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Pertama-tama kita cari dulu arus kas dari aktivitas operasi. Sesuai dengan namanya, aktivitas operasi itu merupakan kas yang berputar dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, setelah kita mencatat semuanya, kalau misalkan di sini saldonya positif, berarti mendapatkan kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi. Namun, kalau jumlah ini adalah negatif, maka merupakan kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi. Selanjutnya yang kedua, baru deh kita cari aktivitas investasi. Nah, sama seperti tadi, kalau ini positif berarti kas bersih yang diterima dari aktivitas investasi. Namun kalau negatif adalah kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi. Selanjutnya ada arus kas aktivitas pendanaan. Nah, setelah kita memperoleh ketiga-tiganya, maka akan kita jumlahkan. Jika jumlah di sini menunjukkan saldo positif, maka perusahaan tersebut mengalami kenaikan kas dan setara kas. Namun, jika saldo ini menunjukkan nilai negatif, maka perusahaan mengalami penurunan kas dan setara kas. Nah, kenaikan atau penurunan ini akan kita tambahkan dengan saldo kas dan setara kas pada awal periode. Dan kita dapatkan saldo kas dan setara kas pada akhir periode. Nah, saldo yang ini, yang di akhir ini, terpentingnya adalah harus sama dengan jumlah kas dan setara kas di neraca milik kalian. Nih, ada klasifikasi arus kas terbagi menjadi 3. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Yang pertama akan kita bahas mengenai aktivitas operasi. Jadi sesuai dengan namanya, operasional, berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nih, meliputi transaksi-transaksi yang terkait dengan laba atau rugi perusahaan. Sebagai contoh, arus kas masuk dari aktivitas operasi adalah penjualan barang dagang atau jasa, penerimaan dari langganan, pendapatan royalti, dan juga pendapatan bunga. Lalu, contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, dan biaya lainnya. Jadi arus kas masuk ini adalah kas yang diterima oleh perusahaan, sedangkan arus kas keluar adalah kas yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan. Kita lanjut ke dalam aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini merupakan aktivitas perolehan atau pelepasan aktiva tetap dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas. Terdiri dari arus kas masuk dan keluar yang berasal dari pembelian dan pelepasan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Contoh arus kas masuknya, yaitu penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi jangka panjang. Sedangkan contoh arus kas keluarnya merupakan pembelian aktiva tetap dan pembelian investasi jangka panjang. Nah, kenapa kok penjualan aktiva tetap ini dimasukkan ke dalam arus kas masuk? Karena dengan adanya penjualan aktiva tetap, maka kita akan mendapatkan kas, maka ada kas masuk. Sedangkan
Pembelian aktiva tetap akan kita catat sebagai arus kas keluar. Kenapa? Dikarenakan pada saat kita melakukan pembelian aset tetap, itu kita mengeluarkan uang sehingga kasnya keluar. Lanjut ke aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kewajiban jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Terdiri dari arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan pendanaan jangka panjang oleh kreditur, serta menambah dan mengurang ekuitas. Contoh kas masuknya itu penerbitan saham baru dan penerbitan utang. Sedangkan contoh arus kas keluarnya itu pembayaran dividen dan pembayaran utang jangka panjang. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas ini dapat digunakan dengan dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Namun, ini hanya digunakan dalam penyusunan aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan itu baik dalam metode langsung maupun metode tidak langsung akan sama saja. Nah, jadi di sini ada metode langsung atau direct method. Jadi, metode langsung ini terdiri dari dua kategori, yaitu adanya penerimaan kas bersih dan pengeluaran kas bersih. Metode ini menguji kembali setiap komponen dari laporan laba rugi yang bertujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dikeluarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Jadi, kenapa disebut menguji kembali komponen dari laporan laba rugi? Dikarenakan ya, sebagai contoh, di laporan laba rugi itu terdapat yang namanya beban gaji. Nah, beban gaji itu kita mengeluarkan uang kan untuk para karyawan kita. Nah, di metode langsung akan kita catat sebagai pembayaran gaji kepada karyawan. Maka ini benar atau enggak laporan laba ruginya akan diuji dalam laporan arus kas. Nah, metode langsung ini pada dasarnya merupakan laporan laba rugi berbasis kas. Apabila melakukan penyusunan menggunakan metode langsung, maka jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dihitung terlebih dahulu. Jadi, sebelum melakukan penyusunan dengan menggunakan metode langsung, kalian harus menjabarkan atau merincikan secara detail pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dan penerimaan apa saja yang didapatkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Lalu selanjutnya ada metode tidak langsung atau indirect method. Jadi metode tidak langsung ini adalah metode penyajian dengan cara menyesuaikan laba rugi dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Jadi perbedaannya metode langsung dan metode tidak langsung itu, jika dalam metode langsung kita langsung mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan di metode tidak langsung kita mencatat pengaruh-pengaruh transaksi yang bukan kas gitu. Jadi kebalikannya. Dan metode tidak langsung ini dimulai dengan jumlah laba rugi bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi tersebut dengan item yang tidak mempengaruhi arus kas. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan arus kas. Ada laporan laba rugi, neraca komparatif, dan informasi pendukung lainnya. Dan laporan laba rugi ini harus yang laporan laba rugi periode saat ini dan periode sebelumnya. Berfungsi untuk menyajikan perincian pendapatan, beban, serta laba rugi yang diperoleh perusahaan. Dan neraca komparatif, neraca periode saat ini dan periode sebelumnya, yang berfungsi untuk menyajikan perbandingan laporan neraca saat ini dengan neraca periode sebelumnya, serta informasi-informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan seperti mungkin bukti transaksi, penjurnalannya, serta buku besar. Berikut kita akan bahas terlebih dahulu laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Di sini ya terlihat untuk melakukan pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung, pertama-tama kita buat dulu neraca komparatif, yaitu neraca yang membandingkan periode saat ini dan periode sebelumnya. Ini ada tahun 2019 dan tahun 2018. Kita catat dulu pertama aktiva. Nah, aktiva, pertama ada kas. Kas di tahun 2019 itu saldonya sebesar 54.000.
dan di tahun 2018 sebesar 37.000. Dan di neraca komparatif ini ada kolom perubahan naik atau turun yang berfungsi untuk menggambarkan perubahan periode saat ini dan periode sebelumnya. Nah, di kas ini tahun 2018 sebesar saldonya itu 37.000. Di 2019 saldonya 54.000. Apa sih yang terjadi dari 2018 ke 2019 ini? Adakah perubahan yang naik atau turun? Nah, dari 37.000 ke 54.000 tentu ada kenaikan. Nah, berapa sih kenaikannya? Kenaikannya itu adalah sebesar selisih 54.000 dikurangi dengan 37.000 sebesar 17.000. Selanjutnya di piutang usaha. Di piutang usaha ini tahun 2019 saldonya 68.000. Di 2018 saldonya 26.000, maka ada kenaikan sebesar 42.000. Lalu di persediaan. Di 2019 persediaannya 54.000, di 2018 0, maka ada kenaikan sebesar 54.000. Lanjut ada beban dibayar di muka. 2019 4.000, 2018 6.000, maka dari 6.000 ke 4.000 adanya penurunan. Berapa penurunannya? Kita kurangkan 6.000 dikurang 4.000, 2.000. Ya kan, ini turun saldonya. Lanjut ada tanah. Tanah juga 2018 70.000, 2019 45.000, maka ada penurunan sebesar 25.000. Sedangkan di gedung tadinya 200.000 dan sekarang 200.000, maka nggak ada perubahan naik atau turun, maka di sini kita catat sebagai 0. Begitupun seterusnya untuk akumulasi penyusutan gedung, penyusutan peralatan, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, laba ditahan. Pokoknya semuanya unsur-unsur aset, kewajiban, dan ekuitas itu akan kita perbandingkan dulu di neraca komparatif. Adakah perubahan naik atau turunnya? Lalu setelah itu kita lihat laporan laba ruginya. Ini sebagai contoh laporan laba rugi yang udah dikerucutkan ya, jadi nggak ada detail dari beban operasinya tuh apa aja. Jadi di sini hanya untuk sebagai contoh, ada pendapatannya 890.000, HPP-nya 465.000, beban operasinya 221.000, beban bunga 14.000, dan pokoknya kita dapat laba bersihnya itu sebesar 125.000. Lalu setelah kita menyusun neraca komparatif dan laporan laba rugi, hal selanjutnya adalah kita melakukan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama-tama ada judulnya dulu nih. Nama perusahaannya PT AKL, lalu nama bukunya laporan arus kas, serta periodenya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama kita catat dulu arus kas dari kegiatan operasi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, laporan arus kas dari kegiatan operasi, pertama-tamanya itu kita catat laba bersihnya ada berapa. Laba bersihnya ini kita peroleh dari laporan laba rugi sebesar 125.000. Lalu kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan dengan beban-beban yang tidak mempengaruhi kas. Contohnya itu beban penyusutan. Nah, kenapa kok beban penyusutan disesuaikan dengan laba bersih? Karena beban penyusutan itu tidak mempengaruhi kas. Beban penyusutan itu digunakan untuk menurunkan nilai dan fungsi dari aktiva tetap atau aset tetap, namun tidak mempengaruhi kas. Hanya dia mengurangi nilai dan fungsi dari aktiva tetap, maka akan menambah laba bersih. Nah, 125.000 laba bersihnya kita tambahkan dengan 28.000 beban penyusutan, maka kita peroleh nilai 153.000. Lalu setelah kita lakukan penyesuaian untuk laba bersih, kita catat kenaikan atau penurunan aktiva lancar kecuali kas dan setara kas. Nah, ini tidak kita catat nih kas dan setara kasnya. Lalu kita lanjutkan di aktiva lancar ada piutang usaha, ada persediaan, dan ada beban dibayar di muka. Nah, piutang usaha itu naik sebesar 42.000. Ini naik sebesar 42.000. Di sini juga kita catat 42.000, namun menggunakan minus ya, saldo minus. Dalam aset, apabila mengalami kenaikan, maka kita catat dengan saldo minus. Ini juga yang persediaan. Ini persediaan naik sebesar 54.000 ya. Naik. Maka kita catat sebagai saldonya min. Atau arus kas keluar sebesar 54.000. Lanjut ada beban dibayar di muka, ini turun sebesar 2.000, maka kita catat sebagai saldo positif.
nggak pakai minus ya. Ini kita jumlahkan, kita dapatkan dari aktiva lancar ini adanya penurunan kas sebesar 94.000. Lalu kita lanjutkan di kenaikan atau penurunan kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar itu hanya ada ini, utang usaha ya. Utang usaha itu turun. Nah, berbeda dari aset tadi, kalau kewajiban itu misalkan ini mengalami penurunan, maka di sini juga kita catat sebagai saldonya min atau arus kas keluar. Jadi ini turun 7.000, maka di arus kas kita catat sebagai saldo minus 7.000. Maka kita dapatkan penurunan kas dan setara kas dari kewajiban lancar itu sebesar 7.000. Nah, ini kita tambahkan dari yang laba bersihnya tadi, ditambahkan atau dikurangi dengan penurunan. Nih, kita jumlahkan dapat deh saldonya 52.000. Nah, 52.000 ini merupakan arus kas yang diterima dari kegiatan operasi. Jika kita udah dapat nih arus kas yang diterima dari kegiatan operasi, baru deh kita lanjut arus kas dari kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi ini berasal dari aset tetap. Nah, aset tetap itu dari neraca komparatif kita lihat ada tanah, gedung, dan peralatan. Yang pertama kita lihat dulu tanah. Tanah nih ya. Tanah pada tahun 2018 sebesar 70.000. Dan di tahun 2019 berkurang nih nilai tanahnya dari 70.000 ke 45.000. Nah, tanah itu kan logikanya dia nggak akan pernah menurun, nggak ada yang namanya penyusutan tanah. Nah, ini turun berarti diakibatkan dari adanya penjualan tanah. Nah, penjualan tanah ini kita catat sebagai arus kas masuk dikarenakan dari adanya penjualan tanah kita menerima kas. Berapa? Sebesar selisihnya yaitu 25.000. Lalu untuk gedung. Nah, di gedung yang tadinya 2018 200.000, di 2019 masih 200.000, berarti nggak ada kegiatan apa-apa dari gedung. Maka nggak usah dicatat di kegiatan investasi. Lalu selanjutnya di peralatan. Peralatan yang tadinya 2018 cuma 68.000, di 2019 naik sebesar 193.000. Maka adanya pembelian peralatan sebesar berapa? Sebesar 125.000. Ini kita catat sebagai 125.000 arus kas keluar negatif karena dengan kita membeli peralatan berarti kita mengeluarkan kas. Ya kan? Nah, ini kita jumlahkan 25.000 ditambah dengan minus 125.000, maka arus kas yang kita keluarkan untuk kegiatan investasi sebesar 100.000. Lanjut kita ke arus kas dari kegiatan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini berasal dari kewajiban dan juga ekuitas. Nah, yang pertama kewajiban jangka panjang ini ya. Kewajiban jangka panjangnya itu ada utang obligasi. Nah, obligasi yang tadinya 150.000 2018 berkurang nih jadi 110.000, maka ada penurunan kan. Penurunan berarti kita telah menebus utang obligasinya itu. Maka berkurang sebesar 40.000. Arus kas keluar sebesar 40.000. Lanjut ekuitas. Ekuitas ini ada saham biasa. Saham biasa yang tadinya 2018 sebesar 60.000, di 2019 sebesar 220.000. Maka adanya kenaikan sebesar 160.000. Berarti tandanya perusahaan itu melakukan penjualan dari saham biasa. Kita mendapatkan kas gitu, bertambah sebesar 160.000. Selanjutnya ada pembayaran dividen tunai. Nah, dividen tunai ini nggak kita lihat, maksudnya kita nggak memperoleh nilai pembayaran dividen tunai ini dari neraca komparatif maupun laporan laba rugi. Biasanya ada pada laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Namun, apabila di sini tidak ada informasi laporan perubahan modal, kita juga bisa dapatkan dari nominal ini. Laba ditahan tahun 2018 sebesar 136. Ya. Lalu laba bersih tahun 2019 sebesar 125.000. 125.000.
Nih, ini kita tambahkan ada 261. Harusnya laba ditahan tahun 2019 itu 261 kan. Yang modal awal ditambah dengan laba bersih 261 kan. Namun di sini dicatat dalam neraca komparatif sebesar 206.000. Ya, sebesar 206.000. Berarti ada selisih dong dari modal yang seharusnya, tapi ternyata modal yang kita catat laba ditahannya hanya 206.000. Maka ada pengeluaran atau penarikan modal sebesar 55.000. Nah, ini adalah pembagian dividen. Ya, pembagian dividen kepada para pemegang saham karena ini berbentuk PT. Nah, sebesar 55.000, maka kas kita berkurang. Catat sebagai harus kas keluar. Maka ini kita tambahkan mendapatkan arus kas yang diterima dari kegiatan pembiayaan sebesar 65.000. Nah, baru deh ini kita jumlahkan yang dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi, dan juga kegiatan pembiayaan kita jumlahkan, maka kita dapat nilai 17.000. Ini saldonya positif, maka ada kenaikan ya. Kalau saldo negatif berarti ada keturunan. Sedangkan ini saldonya positif, maka ada kenaikan. Lalu kita tambahkan dengan saldo awal kas 1 Januari 2019. Ini dapat dari mana saldo awal kas 1 Januari 2019? Nah, ini dia nih, kas di 2018. Saldo kas akhir 2018 berarti saldo awal di Januari 2019 ya, sebesar 37.000. Kita catat di sini. Untuk menambah yang kenaikan kas dan setara kas kita tambahkan, dapat 54.000. Ya kan, saldo akhir 31 Desember 2019 ini 54.000. Kita lihat, sama nggak nih? Sama kan? Nah, berarti itu udah benar. Jadi, saldo akhir dari arus kas ini harus sama dengan saldo kas di neraca. Nah, lanjut, seperti yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada penurunan aset, maka kita catat sebagai saldo positif di laporan arus kas. Apabila ada kenaikan aset, maka kita catat sebagai saldo negatif di arus kas. Berbeda dengan kewajiban dan modal. Kalau kewajiban atau modal mengalami penurunan, maka saldonya negatif. Sedangkan apabila kewajiban atau modal naik, maka saldonya positif. Lalu ada ilustrasi. Kenapa sih aset lancar yang mengalami kenaikan itu tapi kok saldonya minus atau saldonya dikurangkan? Nah, ini sebagai contoh ya. Pada tahun 2018, PTX memiliki piutang sebesar 10 juta. Nah, pada 2019, piutang tersebut bertambah sebesar 5 juta. Jadi, piutang pada tahun 2019 ini 10 juta ditambahkan dengan 5 juta, yaitu 15 juta. Dalam hal tersebut, piutang milik PTX bertambah atau aset lancar mengalami kenaikan. Namun, kas yang seharusnya diterima itu, harusnya kita menerima kas, tapi itu piutang, maka kas yang harusnya diterima beralih menjadi piutang, maka kas berkurang atau arus kas keluar. Lanjut, ada kenapa aset lancar yang mengalami penurunan namun saldo akan ditambahkan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, PTX memiliki piutang sebesar 10 juta. Pada tahun 2019, piutang tersebut dilunasi. Jadi piutangnya dilunasi mengalami penurunan karena aset lancarnya, dan PTX mendapatkan kas sebesar 10 juta, maka kasnya bertambah. Jadi saldo positif. Dan ini kewajiban lancar yang mengalami kenaikan dan saldo akan ditambahkan. Sebagai contoh, pada 2018, PTX memiliki utang sebesar 10 juta. Dan pada tahun 2019, PTX ini meminjam uang lagi kepada PTA sebesar 5 juta. Jadi utangnya kan bertambah. Dari 10 juta tambah 5 juta jadi 15 juta. Atau kewajiban lancar mengalami kenaikan. Dan kas dari PTX juga bertambah. Maka kewajiban lancar bertambah, kas pun juga bertambah. Lalu ada kewajiban lancar yang mengalami penurunan dan saldo akan dikurangkan. Contohnya, pada tahun 2018, PTX memiliki utang sebesar 10 juta. Dan pada tahun 2019, utang tersebut dilunasi oleh PTX. Maka utangnya berkurang kan karena udah dilunasin dan kas kita juga berkurang. Maka kewajiban lancar mengalami penurunan, saldo kasnya juga berkurang.
Nah, seperti yang disebutkan tadi, aktivitas operasi atau operating activities ini berasal dari laba rugi, penyesuaian beban-beban yang tidak berpengaruh pada kas seperti beban penyusutan, serta kenaikan atau penurunan dari aset lancar dan kewajiban lancar. Kalau di aktivitas investasi itu berasal dari kenaikan atau penurunan aset tetap, sedangkan untuk aktivitas pendanaan itu berasal dari kenaikan atau penurunan kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Lalu kita akan bahas laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, ini kita lihat ya, laporan arus kas metode langsung. Ini ada neraca komparatif dan laporan laba rugi sama seperti yang tadi. Nah, ini tentu ada judulnya. Yang pertama, ini yang beda dari metode langsung dan tidak langsung hanya pada kegiatan operasinya ya. Kalau di laporan arus kas metode tidak langsung tadi, kita akan melakukan penyesuaian ya dengan beban-beban yang tidak mempengaruhi kas. Sedangkan dalam kegiatan operasi ini ada dua kategori, ada penerimaan kas dan juga pembayaran kas atau pengeluaran kas. Jadi kita harus merincikan dulu atau kita meninjau ulang bukti-bukti transaksi apa saja sih yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Maka untuk menyusun laporan arus kas metode langsung ini kita tidak bisa melihat hanya dari neraca komparatif dan laporan laba rugi. Mungkin kita bisa melihat dari bukti transaksi, dari penjurnalan, jurnal khusus, atau dari buku besarnya. Nah, seperti yang kita lihat nih, di PT AKL ini melakukan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 848.000. Nah, kita lihat di sini nggak ada kan di neraca komparatif maupun laporan laba rugi. Ini karena kita harus melihat atau meninjau ulang transaksi yang telah terjadi. Begitu pula dengan pembayaran kas pada pemasok, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Tapi tetap arus kas yang diterima dari kegiatan operasi pasti hasilnya akan sama, baik itu metode langsung maupun metode tidak langsung. Dan di akhir pun sama, ada kenaikan sebesar 17.000 dan saldo akhirnya 54.000 sama dengan saldo kas yang di neraca. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya. Di kegiatan investasi sama, kegiatan pembiayaan sama, tapi yang beda hanya di kegiatan operasinya. Kalau yang ini langsung ya, secara langsung. Ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Sedangkan yang di metode tidak langsung kita cari penyesuaiannya. Pertama ada laba bersih, lalu beban yang tidak berkaitan dengan kas, ada kenaikan atau penurunan aktiva lancar, serta kewajiban lancar. Hanya perbedaannya itu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya dari penyusunan secara metode langsung ataupun metode tidak langsung. Kalau di metode langsung ini lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi bagi orang yang bukan ahli gitu bisa tahu apa saja sih ada penerimaan kas, pengeluaran kas. Jadi tahu gitu loh walaupun mereka masih awam. Tapi kekurangannya itu adalah kita harus meninjau ulang transaksi-transaksi yang telah terjadi di perusahaan. Datanya nggak bisa kita peroleh hanya dari neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan di metode tidak langsung ini lebih menghemat waktu ya, karena datanya itu tersedia ada di neraca komparatif dan juga laporan laba rugi. Tapi minusnya itu untuk yang kurang ahli atau masih bingung gitu, bingung dari gimana sih cara menyusunnya, terus ini apa sih, kok laba bersih beban penyusutan. Jadi lebih ribet yang di metode tidak langsung, tapi ribet dalam penyusunannya, tapi lebih cepat dalam mengerjakan karena datanya tersedia. Sedangkan di metode langsung dia lebih mudah dipahami, tapi datanya penyusunannya lebih lama gitu. Ya, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa laporan keuangan perusahaan itu ada 5. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi yang kita pelajari hanya 4 dari laba rugi hingga ke laporan arus kas. Jadi laba rugi itu akan menunjukkan berapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Laporan laba rugi ada single step dan multiple step. Lalu di laporan perubahan modal itu kalau yang bersifat perseorangan masih itu akan menggunakan laporan perubahan modal, sedangkan yang berbentuk PT menggunakan laporan laba ditahan. Sedangkan di neraca itu juga ada 2 bentuk, ada shuffle dan ada kontrol. Lalu di laporan arus kas ada 3 aktivitas, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang aktivitas operasinya dapat disusun menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Baiklah, sekian
pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dalam kolom komentar ataupun silahkan tanyakan di Google Classroom maupun WhatsApp saya secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.